Jadi elektron dan proton itu sama dengan nomor atomnya. Iya, nomor atom. Kalau kepengen lihat nomor atom, kamu bisa lihat di sistem periodik unsur ya. Sistem periodik unsur itu ada di buku paket kamu halaman paling belakang. Ada ya? Iya, Pak. Sistem periodik unsur dari saya sudah muncul di HP kamu? Sudah, Pak. Oke, saya misalkan ya, saya beri contoh. Suatu misal, saya kepengen lihat natrium Na. Ya. Natrium Na. Ya, natrium itu nomor atomnya berarti 11 ya, di situ tertulis angka 11 ya, di sini angka 11. Kemudian ada angka nomor masanya itu 22,9898. Betul? Di buku paket kamu sama nilainya 22,9898 natrium? Iya. Sama ya? Iya, Oke, Pak. kenapa kok ini kok koma-koma? Iya, karena massa ini dihitung ya, bukan ditimbang. Masuk atom yang sekecil itu ditimbang ya. Tidak bisa. Nah, ini dihitung. Karena hasil perhitungan, maka hasilnya ya koma-koma seperti ini. Nah, tetapi nanti menuliskan nomor massa atomnya itu tanpa koma, yang disarankan tanpa koma. Jadi di sini Na itu nomor atomnya 11, nomor massanya adalah 23 gitu ya. Iya, 23 karena dibulatkan. Kemudian misalkan sebelahnya Mg magnesium. Berarti nomor atomnya itu 12, nomor masanya berarti berapa? 20? 24. Betul, 24. Iya, jadi dibulatkan saja. Jadi kalau kepengen menghitung Mg, berapa protonnya? Ya 12. Berapa elektronnya? 12. Berapa neutronnya? Tinggal 24 dikurangi 12. Berarti protonnya sama dengan 12. 12. Udah ya ini ya, yang ini ya, tabel ini ya. Oke, yang tabel ini nggak ada masalah ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Pak. Ya. Oke, sekarang kita lanjut yang ke tabel yang berikutnya. Tapi sebelum ke tabel berikutnya, ya kita diskusi dulu. Kenapa kok kita harus belajar ini sih? Apa sih pentingnya? Ya, oke. Kita belajar ini karena berkaitan dengan tubuh kita. Kok iso, Pak? Coba saya tak minta tolong untuk dibaca buku paketnya yang berada di gambarnya orang yang sedang mupuk. Itu kan ada pertanyaan ya, ada satu paragraf. Coba minta tolong saya dibacakan. Yang baca ini sing suaranya buanter sapa aja? Sing suaranya buanter. Aku tak jaluk tolong Wahyu, tolong diwacakno yu. Buku paket. Jadi bawahnya gambar orang mupuk itu yuk. Halo Wahyu. Halo Pak. Tolong dibacakan buku paket. Niki kula mboten teng griya ya, Pak. Wah, lah ning endi? Kula niki golek wifi, Pak. Kotane kula telas. Ora nggawa buku. Nggih, kan kula golek wifi, Pak. Kotane kula telas. Konter namanya mboten saya buka. Oh, wes. Oke. Tak jaluk tolong.
Suarane buater iki. Sopo iki? Yes, Bilva, coba Bilva iki suarane buater Bilva. Ayo Bilva. Asnaul Bilva. 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 Halo Bilva. Asnaul Bilva. Iya ki angger do. Join ditinggal lunga padahal orang melu susulan ini kayak wis melu. Bilva. Halo Bilva. Asnaul Bilva. Bilva. Halo Bilva. Bilva. Yes. Join tinggal lunga. Wis tak tokne wae. Yes, coba tolong dibaca no. Dandi. Ya udah baca no Dan. Oke, Pak. Oke. Pernahkah kamu mengamati orang yang sedang penumpuk tumbuhan? Mengapa tumbuhan perlu dipupuk? Zat apakah saja yang terdapat dalam pupuk sehingga dapat menyuburkan tumbuhan? Agar mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, ayo kita pelajari bab ini. Maha besar Tuhan yang telah menciptakan alam ini lengkap dengan berbagai zat yang berfungsi untuk menjaga kelangsungan hidup berbagai makhluk hidup. Oke, ya. Terima kasih Dan. Oke, kalau ada pertanyaan itu, ya, kenapa tanaman harus dipupuk? Coba ada yang berani menjawab kenapa kok tanaman harus dipupuk? Halo? Ada yang menjawab kenapa tanaman harus dipupuk? Menyuburkan tumbuhan. Menyuburkan tumbuhan. Tanaman akan menjadi subur, ya, akan menjadi gemuk, akan tumbuh dengan baik. Kalau dikejar lagi, kenapa setelah dipupuk kok menjadi subur? Ya, kenapa setelah tanaman dipupuk kok menjadi subur? Karena pupuk tersebut mengandung zat-zat yang mampu menyuburkan tanaman. Mengandung zat-zat. Contohnya zat apa itu, Isna? Oke, nah, coba di buku paket kalian itu ada gambar daur nitrogen ya, sama fosfor. Halaman berapa itu ya? Daur nitrogen sama fosfor. Siklus nitrogen sama siklus fosfor. Halaman berapa itu? 98. 98. Oke, nah itu yang bisa menjelaskan kenapa tanaman harus dipupuk. Jadi ketika tanaman dipupuk itu, pupuk ada mengandung nitrogen ya. Nitrogen itu nanti diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme di dalam tubuh tanaman. Nah, selain nitrogen, dia juga butuh air. Ya, juga butuh fosfor. Jadi nanti di sini nitrogen itu hanya muter ya. Nah, jadi nitrogen pertama, misalkan kalau saya mulai dari pupuk,
pupuk dari nitrogen yang berada di pupuk ini dipupukkan ke tanaman. Nanti tanaman mengambil nitrogen. Nitrogen nanti dipakai untuk tumbuhnya tanaman. Kemudian tanaman ini akan menghasilkan buah atau mungkin jadi sayur atau mungkin jadi nanti bisa dimakan oleh hewan. Ya, dimakan oleh hewan. Hewan ini bisa juga mati, juga bisa dimakan manusia. Ya. Hewan nanti kalau mati nitrogennya akan terurai kembali. Ada yang masuk ke tanah, ada yang masuk ke udara. Ketika masuk ke tanah, diambil langsung oleh akar tanaman. Kembali terus muter gitu. Begitu juga nanti yang dimakan manusia, nitrogen akan pindah ke tubuh manusia. Nah, juga nanti kalau manusia meninggal, mati, nitrogennya juga akan kembali lagi ke tanah, ada yang kembali ke air, ada yang kembali ke udara. Nanti terserap air ke tanaman kembali. Jadi muter ya. Nah, pernah nggak ditanya oleh kakak kelas Pak, berarti manusia itu atom-atom di tubuhnya selalu berubah. Ada yang masuk baru, ada yang dikeluarkan. Oke, kalau ada pertanyaan seperti itu jawabannya gimana? Ada yang berani menjawab? Halo? Pak, suaranya kurang keras. Oh, kurang keras. Oke, dulu kakak kelasmu ada yang tanya, Pak, berarti manusia itu punya atom-atom di tubuhnya. Kalau dari nitrogen tadi juga berasal dari tanaman atau dari hewan yang kita makan. Berarti atom-atom di tubuh manusia selalu berganti, Pak. Ada yang datang, ada yang pergi, Pak. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya bagaimana? Jawabannya bagaimana ya? Oke. Yes, kita diskusi dulu ya. Nah, oke. Sudah muncul layar dari saya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau ada pertanyaan seperti itu, kita harus percaya, percaya atau tidak bahwa manusia itu terbentuk dari atom-atom. Percaya tidak? Saya. Iya. Oke, kalau nggak percaya buktinya di layar itu. Jadi tubuh kita itu kalau kita runut berasal dari yang paling kecil yaitu atom. Nanti atom kalau berikatan nanti akan membentuk molekul. Kalau nanti molekul saling berikatan lagi nanti akan membentuk sel hidup. Nah, nanti dalam tingkat yang paling kecil dari organisme itu adalah sel. Jadi sel ini kumpulan dari beberapa molekul gitu ya. Oke, nanti kalau sel ini berkumpul, banyak berkumpul, nanti dia akan membentuk jaringan. Ya, dia akan membentuk jaringan. Kalau nanti jaringan akan berkumpul banyak akan membentuk organ. Ya, misalkan di sini jaringannya dari jaringan otot polos. Otot polos ini akan membentuk organ lambung. Organ lambung ini kalau nanti berkumpul dengan organ-organ yang lain yang bekerja sama, nanti dia akan membentuk sistem organ. Nah, di sini contohnya sistem pencernaan. Kalau nanti sistem organ banyak di tubuh kita akan membentuk Organisme.
Oke, akan membentuk organisme. Jadi tubuh kita yang seperti ini kumpulan dari beberapa atom ya. Iso sakmene gede nih. Atom itu cilik apa gede ya? Kecil, Pak. Kecil sekali ya, bisa jadi besar seperti ini. Kenapa kok bisa jadi muncul besar seperti ini? Karena di sini atom-atomnya berikatan kimia. Kok bisa berikatan, Pak? Karena diberi energi. Siapa yang memberi energi, Pak? Yang memberi energi ya sing gawe urip. Yang memberi energi adalah sing gawe urip. Jadi sudah menjawab pertanyaan tadi belum? Belum ya. Oke. Untuk bisa menjawab pertanyaan yang tadi, apakah atom-atom di tubuh kita itu datang dan pergi bergonta-ganti atomnya ya, coba di buku paket itu ada daftar tabel atom-atom yang menyusun tubuh manusia gitu ya. Ada tabel halaman berapa itu? Di mana paling banyak yang menyusun tubuh kita itu apa? Atom apa aja? Oksigen. Betul. Berapa persen itu? 65%. 65% ya. Jadi penyusun utama tubuh kita itu ada 6 unsur ya. Ada oksigen, ada karbon, ada hidrogen, ada nitrogen, ada apa lagi? Kalsium. Kalsium, satu lagi apa? Fosfor. Nah, satu laginya fosfor. Nah, 6 unsur itu hampir memenuhi tubuh kita itu 99%. Dari 99% itu yang paling banyak menyusun tubuh kita adalah oksigen 65%. Nah, oksigen kamu hirup itu bisa kamu lihat enggak? Tidak. Tidak. Lu kok tubuh kita yang segede ini misalkan bobotnya kalian 45 kg. Loh, 65%-nya oksigen kok jadi kelihatan tubuh kita ya? Kok iso kepiye ya? Oke, padahal oksigen tidak kelihatan. Nah, di tubuh kita kok jadi bisa muncul, oh ini loh manusia gitu ya. Iya. Kalau seperti itu, kalau ada pertanyaan, duh, dari mana sih atom penyusun tubuh kita? Dari mana itu? Yuk kita latihan mikir. Dari mana sih atom penyusun tubuh kita? Kalau kita runut lagi, kita itu mula-mula tidak ada. Nah, terus kita jadi ada itu karena orang tua kita bertempur, ya, gitu ya. Hingga nanti kita muncul ke dunia ini dilahirkan oleh ibu kita. Dari nggak ada itu ya. Dari satu sel. Sekarang sudah lebih dari miliaran sel di tubuh kami. Terus atom-atom yang menyusun sel-sel tubuh kita itu berasal dari mana? Dari mana ya? Oke. Kalian makan tidak? Makan ya? Iya. Makan. Iya. Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, yang kita makan itulah yang kita masukkan ke tubuh kita itulah nanti yang menggantikan atom-atom tubuh kita yang sudah rusak. Ya. Terus diganti yang dari baru. Pak, berarti atom itu bisa berasal dari tanaman atau hewan? Betul. Bahkan atom itu yang masuk ke tubuh kita yang menggantikan, yang menyusun tubuh kita itu bisa juga berasal dari atom-atom orang yang sudah mati. Atom-atom orang sudah mati masuk ke tanaman, tanaman kita makan. Selalu berganti. Bahkan ya, pernah saya tanyakan pada beberapa ahli,
Berarti hari ini sama besok sama kemarin ya. Kemarin, hari ini, besok, atom-atom yang menyusun tubuh saya itu sama tidak? Saya tanya ke dosen. Beda, Pak. Iya, katanya dosen Beda, itu Pak. beda. Betul, katanya beda. Atom yang menyusun tubuh saya kemarin itu berbeda dengan yang menyusun tubuh saya hari ini. Berbeda yang menyusun besok pagi. Itu udah beda katanya. Karena selalu berganti. Datang dan pergi. Perginya itu bisa melalui urin, bisa melalui keringat. Jadi kemudian yang datang itu dari makanan yang kita makan, selalu berganti. Oke, jadi atom-atom itu selalu dinamis atau selalu berganti. Nah, jadi kalau kita pikir lagi, berarti atom selalu bergerak dong. Ya. Oke, tapi apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Ya, kita itu harus sadar ya, bahwa atom yang ada di dalam tubuh kita itu kita sendiri nggak bisa ngatur. Kita sendiri tidak bisa ngatur. Bisa saja itu atom yang menyusun tubuh kita berasal dari teman kita. Duh, kok iso, Pak? Kok iso, Pak? Kamu bernafas. Ketika temanmu bernafas, yang keluar dari nafasmu masih ada oksigennya enggak dari nafas temannya? Masih ada oksigennya sedikit enggak? Masih. Masih Sehingga ada. kadang masih ada oksigen sedikit bisa dibuat untuk nafas buatan, kan itu ya. Nah, oksigen yang keluar dari nafas temanmu bisa enggak terhirup ke kamu? Bisa, Pak. Bisa. Iya. Artinya kita sendiri tidak bisa ngatur, tidak bisa memilih atom-atom yang bakal nyusun tubuh kita itu kepengen dari mana, tidak bisa. Sehingga ya, apa yang dibuat kita sombongkan ini ya, ngono kok do kemaki, ngono kok do sombong, mau mengatur tubuh dirinya sendiri aja tidak bisa. Ya, bahkan kita sendiri punya atom nggak bisa. Ya. Oke, sehingga sadarlah, ya, kita ini bukan apa-apa. Tidak ada yang bisa kita sombongkan. Nah, atom kita bisa menyusun tubuh kita, ada yang cantik, ada yang ganteng. Nah, itu hanya kuasa Allah. Ya. Kalau Allah mengambil energi ikat yang menyusun atom, udah besok kita jadi jasad, dalam waktu 2 tahun akan hilang sama sekali. Dalam 3 tahun tulang-tulang pun akan hilang, tak berbekas. Itu ya. Jadi kita itu ada itu karena apa sih? Ya karena energi. Nah, energinya kadang kalau di dalam ilmu agama disebut roh gitu ya. Oke itu sedikit kita filsafati ya. Jadi kita sendiri itu nggak bisa ngatur ya, atom-atom di tubuh kita itu semuanya kehendak Tuhan. Kita nggak boleh sombong. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi di tubuh kita terdiri paling banyak itu oksigen yang mula-mula tidak terlihat, tetapi setelah bergabung membentuk tubuh kita akan terlihat seperti ya sekarang ini. Oke, seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sebelum Tidak ada, Pak. Tabel 2 ya, Pak. tidak ada. Tak lanjut ya. Sebelum ke tabel 2 ya, sebetulnya sejarah perkembangan atom ini sebetulnya lumayan panjang ya. Sebetulnya lumayan panjang. Jadi di sini bermula dari filosofi Yunani sekitar
ya, abad keempat sebelum Masehi. Mula-mula dari pemikiran Demokritus ya. Demokritus yang demokrasi itu Pak, iya sama. Ya, Demokritus itu ngomong bahwa atom yang di dalam alam semesta ini ada yang paling kecil yang tidak bisa dipotong-potong lagi, namanya atom. Bahasa Yunaninya tomos, ya, tomos. Nah, diibaratkan begini, jika ada emas kita potong sampai sekecil mungkin dan sampai tidak bisa dipotong lagi, ya, yang tidak bisa dipotong lagi yang paling kecil itulah yang disebut dengan atom. Kemudian berikutnya, tahun-tahun berikutnya ada kajian mendalam ya. Oke, di era abad modern, abad 17-18 ya, sebetulnya ada ilmuwan yang di abad ke-7 itu ada yang ilmuwan muslim itu ada. Nah, tapi di dunia sains itu tidak banyak ditulis ya, abad ke-7. Di buku paket kamu ada lah. Banyak ilmuwan muslim yang sebelumnya memang sebelum Masehi itu ilmuwan Yunani dulu, baru abad ke-7 ke-8 itu orang muslim. Nah, terus di abad ke-14, 15 dan sampai hari ini itu orang muslim nggak punya peran. Nah, yang mengembangkan banyak dari orang-orang seperti dari Israel. Israel contohnya kayak Einstein itu sebenarnya orang Israel. Oke. Itu hanya sejarah saja. Terus cikalnya teori atom ini bermula dari Dalton, ya, bermula dari John Dalton. Di buku paket kamu ada ya? Halaman berapa itu? Nah, mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, ada ya? Halaman berapa di buku paket kamu? Pak. Piro, Feb? 107, Pak. 107. Iya, oke, itu tentang sejarah perkembangan teori atom. Mulai dari Dalton, Thomson, ya, Thomson itu mengatakan bahwa atom itu seperti roti kismis, di mana kismis, taburan kismisnya itu diibaratkan elektron, tapi dia nggak bisa menjelaskan protonnya di mana gitu. Baru dijelaskan berikutnya oleh Rutherford. Rutherford bisa menjelaskan bahwa protonnya berada di tengah, elektronnya berada di sekitar pinggir-pinggirnya. Rutherford ini dirasa belum sempurna, akhirnya disempurnakan oleh Bohr. Niels Bohr, nama orang ini. Nah, kamu menemukan teori apa, teorinya disebut nama kamu boleh ya. Niels Bohr ini nama orang. Ini yang melengkapi teori dari Rutherford. Niels Bohr ini pun masih dirasa belum lengkap. Akhirnya dijelaskan oleh Schrödinger ya. Schrödinger ini ilmuwan juga yang ngurusi tentang atom. Nah, kemudian terakhir di abad modern ini disepakati ya teori atom mekanika kuantum. Ya, ini yang bakal kamu pelajari nanti di SMA kalau masuk IPA. Tuh. Oke, ini sejarah perkembangan atomnya. Kalau disimpulkan, ya, dari kesemua teori itu, teori yang sudah disepakati banyak orang, kalau disimpulkan bahwa atom itu kalau digambarkan itu di tengahnya ada proton dan neutron. Di mana inti atom yang terdiri dari proton dan neutron ini dikelilingi oleh elektron. Elektron selalu bergerak berkeliling inti, ya, bahkan dia bisa loncat. Nah, jadi yang bisa bergerak hanyalah elektronnya saja. Kemudian supaya orang itu sepakat untuk membuat notasi pada atom atau unsur,
Maka disepakati bahwa untuk menuliskan lambang unsur disimbolkan X itu unsurnya, A itu nomor massa, dan Z-nya nomor atom. Pak, letaknya ada Z itu berada di mana sih Pak? Itu terserah, bebas. Mau A-nya di bawah, mau Z-nya di atas, boleh. Yang penting tahu ya. Kalau nomor atom itu biasanya lebih kecil ketimbang nomor massa. Biasanya, tapi ada yang hampir sama. Kayak hidrogen itu nomor massa dan atomnya satu-satu gitu ya. Oke, ini di kesepakatan para ilmuwan saja. Ya, ini akhirnya bisa mengerjakan untuk tabel 1 yang jumlah proton dan elektron. Oke, sehingga kemarin kalau misalkan ada atom karbon atau Na ya, Na tadi 23, nomor atomnya 11, maka Na ini punya proton 11, punya elektron sama juga dengan protonnya yaitu 11. Neutronnya berapa? 23 kurangi 11, 12 neutron. Begitu juga atom C. Nomor atomnya 6, nomor masanya 13, maka protonnya di sini 6, elektronnya 6. Maka neutronnya sama dengan 7. Saya kira ini sudah jelas semuanya. Nah, kemudian kita bahas sistem periodik unsur. Oke, ada pertanyaan enggak? Kalau melihat sistem periodik unsur yang seperti ini. Ada pertanyaan tidak? Setelah melihat sistem periodik unsur yang seperti ini, ada pertanyaan tidak? Halo? Ada pertanyaan dengan sistem periodik unsur? Tidak ada pertanyaan? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau saya dulu waktu melihat pertama kali ini, saya langsung muncul pertanyaan. Pertanyaan saya gini, kenapa kok sistem periodik unsur dibuat seperti ini? Kenapa hidrogennya harus di atas, nggak di bawah? Kenapa litiumnya harus di bawahnya helium, di bawahnya hidrogen? Kenapa neonnya harus di bawahnya helium? Kenapa bentuk tumpukannya seperti ini? Dulu saya bertanya kayak gitu. Kenapa ada yang ditulisi golongan 1A, ada golongan 2A, ada golongan 3B, ada golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Kenapa kok digolongkan seperti itu? Apakah itu kebetulan? Apakah kebetulan? Tidak. Pak. Tidak. Yang ngatur siapa itu ya? Baik. Kita akan membahas secara sederhana kenapa ada tumpukan sistem periodik unsur yang seperti gambar ini. Kenapa kok seperti itu tumpukannya? Oke, untuk bisa tahu tumpukannya kok bisa seperti itu, kita harus mempelajari sistem periodik unsur itu dan mempelajari konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron. Apa itu sih konfigurasi elektron? Apa itu konfigurasi elektron? Di buku paket, pengertiannya apa konfigurasi elektron? Ya, konfigurasi Penyebaran elektron. elektron. Penyebaran elektron. Apalagi selain penyebaran elektron? Susunan elektron di dalam suatu atom.
susunan elektron di dalam suatu atom. Ada lagi. Ada lagi. Apa itu konfigurasi elektron? Apa-apa? Kedudukan elektron di dalam suatu atom. Kedudukan elektron di dalam suatu atom. Kedudukan elektron di dalam suatu atom. Nah, ada lagi? Halo? Adakah yang lain? Halo? Pernah main dakon? Pernah, Pak. Nah, oke. Dakon itu mainnya ada aturannya enggak? Ada, Pak. Ada aturannya gitu ya. Oke. Konfigurasi elektron itu juga nanti ada aturannya. Kok contohnya kok dakon, Pak? Ya, kan nanti naruh-naruh elektron. Jadi ceritanya tadi teori atom itu kan bahwa atom itu terdiri dari inti atom. Dia punya positif dan punya neutron, gitu ya. Di mana dia nanti dikelilingi oleh beberapa elektron. Nah, menurut teori kuantum modern, elektron ini berada pada orbit tertentu. Tidak boleh orbitnya ini diisi oleh elektron sembarang. Oke, orbit yang paling dekat inti itu disebut kulit ya. Orbit ini disebut kulit. Nah, yang paling dekat dengan inti namanya kulit K. Yang berikutnya kulit L. Orbit kulit berikutnya M dan seterusnya. L, M, N, O. Nah, nanti di sini kulit pertama berarti N-nya sama dengan 1. Orbit atau kulit kedua L ini sama dengan N-nya 2. Orbit kulit ketiga, orbit atau kulit ketiga, kulit M ini N-nya berarti 3. Kulit keempat berarti N-nya 4. Kulit kelima berarti N-nya 5. Oke. Nah, aturannya, oke, ada aturannya. Aturan pertama, ya, tiap kulit, ya, tiap orbit atau tiap kulit. Kalau saya ngomong kulit berarti sama dengan orbit ya. Tiap kulit itu ditempati atau diisi, dakon itu ya, ditempati ya, ditempati maksimal ya, maksimal ya 2 n kuadrat elektron. Maksudnya gimana, Pak? Oke, misalkan di sini N-nya 1 ya, berarti kulit K ini maksimal diisi oleh 2 elektron. Diisi oleh 2 elektron. Nah, berarti kulit yang kedua maksimal boleh diisi berapa elektron? 8. Berarti kulit ketiga bisa diisi berapa elektron maksimal? 18. 18.
Terus kulit keempat berisi maksimal berapa elektron? 32. 32. Kulit kelima? Kulit kelima? 50. 50. Betul. Nah, ini aturan pertama. Oke. Jadi KLMN itu menunjukkan kulitnya. Nanti ada aturan kedua. Ya. Oke. Aturan kedua nanti dulu. Kita praktek dulu ya di buku bahan ajar kamu ya. Oke, yang merasa sulit yang mana itu ya? Yang merasa sulit yang mana? Ada yang merasa sulit? Yang tabel yang kedua itu yang konfigurasi elektron? Sulit yang kalsium, Pak. Oh, kalsium. Kalsium ya. Kalsium. Bentar, kalsium. Oke, kalsium itu golongan berapa aja? Golongan berapa kalsium? Kalsium itu golongan berapa? 20. Golongan 20. Kalau bahas golongan itu 1A, 2A itu loh. Hafal enggak? Hafal enggak? Golongan 2A, Pak. Golongan 2A. Pada hafal enggak ini? Golongan 1A apa aja? Golongan 2A apa aja? Hafal enggak? Enggak. Belum Enggak hafal, hafal. Pak. Loh, Enggak, kelas Pak. kelas 7 enggak dihafalin. Kelas 7 belum diajarin sistem periodik, Pak. Oh, enggak. Ya wes. Cara menghafalkan gampang kok. Yang AA saja, yang B nanti di SMA. Yang golongan A, misalkan 1A. Ini ngafal kayak ini gampang. Caranya bagaimana, Pak? Buat saja seperti jembatan keledai. Ini saya buat kalimat namanya Herlina kawin Ruby CSC frustasi. Saya ulangi, Herlina kawin Ruby CSC frustasi. Tuh. Golongan yang 2A bisa saya buat kalimat bemo mogok cari serep ban radial. Saya ulangi, bemo mogok cari serep ban radial. Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Gampang apa sulit yang hafal kayak gitu ya? Nah, golongan 3A apa, Pak? Golongan 3A. Budi alias gareng, injak, telur. Nah, sampai sini aja telur aja. Outnya ini baru ditemukan. Budi alias gareng, injak, telur. Golongan 4A. Cah sing gendeng, seneng plembungan. Cah sing gendeng, seneng plembungan. 5A. Napase subi. Ndok bine ndok ge apa terserah. Terus nah ini 6A sangger OCTPO ya. Kalau 7A ya, 7A ini dulu waktu saya kecil itu ada merek Kodak kamera namanya Fuji, Fuji Color. Barangkali ada yang pernah mendengar Fuji Color gitu ya. Kayak 7A ini saya beri kalimat ya, Fuji Color berhadiah ikan antik. Ya, Fuji Color berhadiah ikan antik. Kalau yang 8A, heboh negara Arab karena seksi ratunya. Silakan nanti dicoba menghafalkan seperti itu ya. Oke, tadi kalsium itu golongan 2A ya, nomor atomnya 20.
Betul ya, nomor atomnya 20 ya. Nomor atomnya 20. Oke, kalsium. Nomor atom 20. Nah, 20 elektron ini nanti menempati kulit K itu berapa? Menempati kulit L itu berapa? Nempatin kulit M itu berapa? Kulit N berapa? Ya, coba. Tadi dari teori tadi ya, teori tentang aturan yang pertama ya, aturan yang pertama ya, aturan pertama bahwa ini ya, aturan pertama K itu maksimal ditempati oleh 2 elektron. ya, oleh 2. Berarti nanti 20 elektron ini akan berada di kulit K sebanyak 2. Sisanya berapa? 18 ya, masih 18 ya. 20 lagi kalau masih 18. 18 ini akan nempatin kulit L berapa? Maksimal kulit L 8. Masih berapa ya? Masih 10. Apakah 10 langsung berada di sini? Tidak. Tidak boleh. Nah, kok tidak boleh Pak? Kan katanya tadi kulit M itu maksimalnya, kulit M maksimalnya berapa Pak? Kan maksimalnya 18 Pak. Loh kalau 10 kan berarti belum maksimal. Iya. Kok ini nggak boleh Pak? Ya nanti ada aturan kedua ya. Ada aturan kedua namanya aturan kaidah oktet. Apa itu aturan kaidah oktet? Ya. Oke, nanti ada namanya elektron valensi. Elektron valensi. Oke, elektron valensi itu kalau di kulit K maksimal 2. Kalau di kulit L dan seterusnya nanti maksimal 8. Ya. Maksimal 8. Ya, kaidah oktet. Ya. Elektron valensi ki opo to, Pak? Ya, elektron valensi itu berarti elektron yang menempati kulit paling luar. Saya ulangi, elektron valensi itu elektron yang menempati kulit paling luar. Sudah muncul layar dari saya? Sudah, Pak. Ya? Oke, misal di sini ada 288, berarti valensinya 8. Ada 2881, berarti valensinya 1. Ada 28818, valensinya 8. Berarti elektron valensi itu elektron yang terdapat di kulit paling luar. Elektron yang berada di kulit paling luar. Pak, berarti 10 ini tidak boleh. Berarti harus diisi berapa ini? Kalau 10 tidak boleh, harus diisi 8. 8. Betul, 8. Masih sisa berapa ini? 2. Betul. Nah, perhatikan. Berarti di sini elektron valensinya berapa? 2. Nah, kalau Ca ini konfigurasi elektronnya 2882, saya pastikan dia itu golongan 2A karena elektron valensinya 2. Terus kalau di dalam sistem periodik unsur dia berada di tumpukan urutan keempat dari hidrogen. Nah, ngitungnya dari hidrogen. Urutan keempat. Kita buktikan apakah benar dia di urutan keempat. Ya. Kalsium di urutan keempat dari hidrogen 1, 2, 3, 4. Oh, benar ya. Berarti dia itu berada di periode atau urutan keempat dari hidrogen. Kalsium di urutan keempat
ke bawah dari hidrogen. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, itu kok bisa nentuin keempat itu, Pak? Karena dia punya berapa kulit? K, Empat. L, M, N. Berarti punya berapa kulit? Empat. Karena dia punya kulit 4, berarti dia letaknya keempat dari hidrogen. Ya, periodenya periode 4. Gitu. Sudah jelas atau belum? Jelas, Pak. Jelas. Ada yang kesulitan lagi? Supaya tidak kesulitan, ini saya munculkan konfigurasi elektron dari golongan 1A. Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, hidrogen berarti 1, litium 21, natrium 281, kalium 2881. Ya. Kalium harusnya di sini 9 karena ada aturan oktet tadi, maka maksimal harus 8. Ya. Oke. Nanti bisa kalian lihat ini yang golongan 1A. Kenapa digolongkan dalam 1A? Karena elektron valensinya semuanya 1. Yes, ini untuk 1A. Golongan 2A ya, tadi ada nitrogennya, ada kalsiumnya. Oke, mulai dari berilium. Bemo mogok cari serep ban radial dia. Atau ada yang buat kalimat juga bela terus ma. Nama cewek yang ma itu siapa ya? Pokoknya nanti dibuat nama cewek ini. Berilium nama cewek, magnesium nama cewek, kalsium nama cewek. Ya. Nanti ditulis makan bareng ya, sama Rara gitu ya. Nanti dicari sendiri, dibuat sendiri. Oke, di sini konfigurasi elektronnya untuk berilium 22. Magnesium 282. Kalium 288, kalsium 2882 tadi udah kita praktekkan. Strontium 281882. Barium bisa kalian baca sendiri. Langsung tak lewati langsung ke 8A. 8A heboh negara Arab karena seksi ratunya. Ya, semuanya berakhiran elektron valensinya 8 kecuali helium. Karena dia itu paling atas atau periode 1. Tadi kaidah oktet itu kan kalau golongannya kulitnya K kan maksimal 2. Pak, kenapa kok digolongkan tersendiri Pak 8A? Iya, 8A ini meskipun tadi helium ini 2 tapi masuk ke golongan 8A. Karena helium ini punya sifat-sifat yang hampir sama dengan neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Maksudnya apa, Pak? Ya, dia masuk ke gas mulia. Gas mulia itu banyak ditemukan di alam. Seperti gas neon. Neon yang putih di atas lampu atas rumah kamu itu ya diisi gas neon, warnanya putih. Nah, gas-gas mulia ini tidak bereaksi dengan atom atau gas yang lain. Dia selalu ditemukan berada sendiri-sendiri. Dia tidak berikatan dengan yang lain. Itu yang golongan 8A. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ada yang ditanyakan? Monggo. Pak. Ya. Gimana? Silakan kalau ada yang bertanya. Bapak.
Gimana Baira? Kan itu kan yang di belakang paket itu kan yang sistem periodik kan ada gambar-gambarnya, Pak. Mm-mm. Itu maksudnya apa, Pak, gambarnya, Pak? Gambarnya kecil-kecil itu ya. Ah, Oke, coba yang kamu kenal gambar apa di situ? Hmm? Yang kamu kenal gambar apa? sepeda, pesawat, gunting. Sepeda pesawat. Oke, sepeda pesawat itu pesawat berarti untuk atom apa itu? Titanium. Titanium, betul. Nah, di sini titanium itu maksudnya dipakai untuk sebagai bahan membuat bodi pesawat. Titanium untuk membuat bodi pesawat, kabin pesawat. Kenapa dipilih titanium? Karena dia ringan tapi kuat sekuat baja. Ringan tapi sekuat baja. Maka dipakai sebagai bodi pesawat. Itu ceritanya Bahira. Ya, Pak. Udah paham. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Monggo. Kalau ada yang bertanya. Pak, PTS-nya bab apa saja? Oh, PTS-nya. PTS-nya berarti sampai bab ini. Ya. Iya, Pak. Ada yang tanya lagi silahkan. Ya. Pak, Hmm. aku yang seperti itu aku yang kayak apa? Gimana? Halo, Atom Pia yang Arganita? stabil, atom yang Oke. stabil itu kayak gimana? Oh, atom yang stabil kayak gimana? Oh, gitu. Oke, atom yang stabil itu kayak gimana ya? Atom yang stabil itu atom yang ditemukan di alam, dia tidak berikatan dengan atom yang lain. Jadi dia sendirian, tidak ditemukan gabungannya. Kalau misalkan saya lihat hidrogen, itu nggak bakal ada di alam dia hidrogen sendiri itu nggak ada. Tapi hidrogen itu selalu gabung dengan atom yang lain. Misalkan kalau dia gabung dengan O, berarti nanti dia membentuk H2O. Dia nggak pernah ditemukan sendirian hidrogen itu nggak pernah. Karena dia bukan atom yang stabil. Itu. Terus misalkan saya kasih contoh lagi natrium Na, nggak bakal nanti ditemukan kamu ngambil Na bentuknya Na murni, tidak bakal. Tetapi Na ini bisa ditemukan di alam dalam bentuk apa? NaCl, garam dapur gitu. Dia selalu bergandengan dengan atom yang lain karena dia tidak stabil. Gitu Nita. Sudah menjawab. Nanti ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari berikutnya. Silahkan kalau ada yang tanya lagi. Monggo. Silahkan ada yang tanya lagi. Pak, Hmm. yang
bagian kan ada KLMN. Nah, misal yang LMN itu harus 8 atau gimana, Pak? LMN gitu ya. Nanti namanya tadi kaidah oktet ya, kaidah oktet ya. Kaidah oktet itu elektron valensinya itu tidak boleh melebihi 8. Elektron terluarnya, elektron valensinya tidak boleh melebihi 8 ya. Saya misalkan saya kasih contoh kalium ya, misalkan ya. Kalium itu nomor atomnya piro cah? Kalium itu nek ora 19 tahu 19 ya. Oke. 19 kalium. Kalium 19. Oke. Berarti 19 ini akan menempati kulit K ini sebanyak 2. Kulit L sebanyak 8. Sisanya berapa? 9 ya. Kalau M tadi kan di teorinya maksimal itu kan 18 ya. Nah, kan di sini boleh dong 9, Pak. 9 kan boleh, Pak. Kan maksimal 18. Iya, tapi kan ada aturan kedua. Elektron terluar tidak boleh melebihi 8 atau 2. Itu elektron terluarnya berapa kalau kalium seperti ini? 9 ya? Nggak boleh. Nah, karena nggak boleh, maka ini 9 ini harus ditulis jadi angka 8 dulu. Sisanya berapa? 1. Nah, jadi di sini elektron terluarnya ini 1, tidak melebihi 2 atau 8. Itu ya. Sudah Ya, Pak, jelas makasih, kan? Pak. Iya. Sudah, Pak, makasih, Pak. Jadi ada yang tanya lagi? Silakan. Kalau ada yang tanya, monggo. Gak ada yang tanya? Adakah yang tanya? Halo. Gak ada? Baik, kalau nggak ada saya lanjutkan ke ion. Silahkan dibuka buku paketnya. Ion itu halaman berapa ya? Sedikit saja, 5 menit nanti selesai ion. Halaman berapa ion? 120. 120, betul. Ion. Nah, coba minta tolong dibacakan ion itu apa sih ya? Ya di buku paket itu ya. Coba ion. Alda, coba ion itu apa Alda? Ion itu apa? Alda silahkan. Halo, Pak.
Alda? Bawa buku paket enggak, Alda? Iya, Pak. Bawa. 20 itu. Ion itu apa ion? Belum tak baca, Pak. Eh? Belum tak baca, tadi habis ngerjain ulangan. Yo, sekarang baca sebentar. Dibuka sebentar, ion itu apa? Pak. Iya deh. Loh, kok hilang Alda? Alda? Yes, enggak ada. Hilang dewe. Hasnaul Bilfa. Ada ndak Hasnaul Bilfa? Bilfa? Bilfa. Ada, Pak. Ndok mau hilang rindi ke Bilfa. Di kamar mandi. Kamar mandi. Kamar mandi kok suwemen ngono. Ya wes, buku paket dibaca ion itu apa? Bentar, Pak. Alda balik nih, Alda ayo Alda. Silakan Alda. Ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Oke. Atom yang memiliki apa tadi Alda? Atom yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Oke, masih dia dikatakan atom yang memiliki muatan. Oke, kalau Bilfa? Halo Bilfa? Bilfa? Halo Bilfa? Bilfa? Loh, kok hilang lagi Bilfa? 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 Wah, tak keluarkan lagi ini aja Bilfa. Bilfa? Ya wes, tak lanjut. Oke, yang namanya ion, ya, yang namanya ion adalah atom yang bermuatan listrik. Ya. Oke, ion adalah atom yang bermuatan listrik. Pertanyaannya loh, kok iso bermuatan, Pak? Kok bisa ya? Kok bisa ini? Kenapa kok bisa ya? Oke, kenapa kok bisa? Jadi intinya atom itu dibuat oleh Tuhan selalu ingin stabil. Selalu ingin stabil. Artinya kalau sudah stabil, dia nggak kepengen, nggak butuh atom yang lain. Karena sudah stabil. Padahal Tuhan membuat atom-atom yang stabil itu hanya sedikit. Ya, golongan A itu hanya paling golongan 8.
golongan 1 sampai 7 itu enggak stabil. Oke, saya misalkan ini ada golongan 2A kalsium tadi ya. Nah, kalsium ini elektron valensinya 2. Ya, dikatakan stabil itu kalau elektron valensinya berapa tadi? 2 atau 8. Dikatakan stabil kalau elektron valensinya itu 2 atau 8. Karena elektron valensinya kalsium ini 2, berarti udah stabil belum? Sudah stabil belum? Halo? Menurut kamu kalsium elektron valensinya 2 ini sudah stabil belum? Stabil, Pak. Belum. Stabil. Karena yang 2 tadi hanya untuk kulit apa? Kulit K. Ya, hanya untuk kulit K. Padahal kulit ini, kalsium ini elektron valensinya berada di kulit N. Itu ya. Jadi kulit N ini kalau pengen stabil harus punya elektron valensi berapa? 8. Maka kalsium ini yang elektron valensinya hanya 2 berarti dikatakan belum stabil. Apa yang harus dilakukan oleh kalsium supaya stabil? Apa yang harus dilakukan menurut kamu? Ya, supaya stabil, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Dengan cara supaya jadi 8, bagaimana caranya? Supaya elektron terluarnya jadi 8 dengan cara 2 ini dibuang atau dilepas. Dibuang atau dilepas. Kalau dibuang berarti 2 ini ibaratnya hilang. Berarti kalau 2-nya dihilang, nanti tinggal 2, 8, 8. Berarti kalau dia hilang, ya kalau hilang, berarti mula-mula kan gini ya. Kalau mula-mula protonnya ini 20. Elektronnya karena dia kepengen stabil, N-nya tadi dibuang. 2 tadi dibuang di kulit N. Maka kalau ditanya protonnya acek atau berubah? Berubah, Pak. Protonnya acek, protonnya tetap 20. Elektronnya berkurang atau bertambah? Berkurang. Jadi Berkurang. berkurang. Jadi berapa? 18. Jadi 18. Berarti di sini supaya netral ini kurang berapa? Butuh berapa lagi? Karena dia udah dilepas 2. Berarti nanti kalau kalsium membentuk ion, nanti kalsium itu butuh 2 elektron. Karena dia sudah melepas 2 elektron. Sehingga kalsium nanti kalau membentuk ion menjadi Ca2+. Ca2+. Itu. Kalau kalium berarti membuang 1 elektron ini, dibuang. 1 elektronnya dibuang ini. Maka di sini kalau kalium membentuk ion, berarti dia K1+. Gitu ya. Nah, karena dia kepengen stabil, dia membuang elektron. Kalau Cl, nanti dia butuh elektron. Karena butuh elektron, karena dia elektron valensinya kan 7 ya Cl ya. Maka dia kurang 1 ya. Berarti supaya 8 dia kurang 1. Atau kalsium supaya 8 dia kelebihan 2. Kalium supaya 8 dia kelebihan 1. Itu penjelasan dari ion. Ya, yang namanya ion adalah atom yang bermuatan listrik. Kenapa dia bisa bermuatan? Karena dia ingin stabil. Supaya stabil, harus elektron terluarnya dibuat menjadi 8 dengan cara melepas elektron atau menerima elektron. Oke, waktunya sudah habis.
Ya, kalau nanti ada pertanyaan kita bahas setelah UTS gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri kita lakukan presensi terlebih dahulu ya. Lakukan presensi terlebih dahulu. Oke, silahkan kelas, bentar ya. Silahkan kelas 9H terlebih dahulu untuk menyalakan kamera wajahnya. Silahkan lebih cepat lebih baik. Apa 9H silahkan kamera wajahnya dinyalakan 9H 9H silahkan. Semakin cepat kamu semakin cepat live nanti ya. Silahkan 9H 9H dinyalakan kamera wajahnya. Silahkan 9H dinyalakan kamera wajahnya. Pak, Yo, Pak katanya Aura kenapa? 9H izin, Pak. Aura, kenapa kok izin Nabila? Katanya itu lampu rumahnya mati. Nah, Oh, katanya kan pakai wifi, jadi nggak bisa nyala, Pak. oh gitu ya. Aura tadi ya. Ya, Iya, Pak. makasih Nabila. Silahkan 9H. Ini baru sedikit yang nyala ini. 9H silahkan. Silahkan 9H. 10 detik lagi. Ya. Ayo segera 9H. 9H. Silahkan 9H. Sembilan H, 5 detik lagi. 3 detik lagi. Apa nih kok guyang-guyu nih? 2 detik lagi. Iya, silahkan boleh live. Kelas 9H boleh live. Berikutnya kelas 9G. Silahkan 9G. Dinyalakan kamera wajahnya. Silahkan. Bal, rambutmu kok ngono kayak ngono bal, bal. Kok dipotong toh bal? Silahkan 9G. 9G. 9G silahkan. Dinyalakan kamera wajahnya. Halo 9G. Ayo cepetan dikit. 9G. Wah, yo orang gue seragam yo. Boten Pak. Yang Nyambut rumah sini tak Pak. iki. Maaf Pak. Udah semua ini di 9G. Oke, 5 detik lagi. 9G. 4, 3, 2, 1. Cukup 9G. Boleh langsung live. Berikutnya kelas 9F. Silakan dinyalakan kamera wajahnya.
9F silahkan. Wahyu Ridho ada enggak ini ya? Wahyu Ridho ya. Enggak ada ya Wahyu Ridho ya. Wahyu Ridho enggak ada. Haratawono kepiye iki Wahyu Ridho. David karo Adit itu. Wahyu Ridho enggak ada ya. Ya wes cukup. Oke, kita akhiri daring pada pagi hari ini. Terima kasih sudah join. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.